Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Kajian Islami yang beriman. Semoga diberi perlindungan dan rezeki yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kali ini, kajian story akan menceritakan Ainul Hayat dan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir yang bernama asli Balya bin Malkan adalah Perdana Menteri di Babilonia yang saat itu diperintah oleh Sultan Iskandar yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Sultan Iskandar wafat, Balya diangkat menjadi nabi dan pemimpin roda pemerintahan di sana. Sejak saat itu ia mendapat julukan Nabi Khidir. Pada masa kenabiannya, Nabi Khidir hidup di alam lain dan tugasnya adalah menjaga laut dan samudera. Sampai hari ini, Nabi Khidir itu sebagai pemimpin para wali. Nabi Khidir menjanjikan beberapa wali untuk melakukan misi dakwah di dunia. Ketika Raja Zulkarnain hidup pada tahun 322 SM, dia berjalan di bumi sampai ke ujung bumi ditemani malaikat Rafail. Dalam perjalanannya, Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di surga." Malaikat Rafail berkata, "Ibadah para malaikat di surga, di antara mereka ada yang tetap berdiri lama tanpa mengangkat kepala, dan ada yang sujud dan tidak mengangkat kepala selamanya." Kemudian Raja berkata, "Betapa bahagianya saya jika saya menyembah Tuhan selama bertahun-tahun." Lalu malaikat Rafail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air bumi, namanya Ainul Hayat yang berarti sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat atau sehingga ia mohon kepada Allah agar supaya dimatikan." Kemudiannya Raja bertanya kepada malaikat Rafail, "Apakah kau tahu tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rafail menjawab bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah Raja mendengar keterangan dari malaikat Rafail tentang Ainul Hayat, maka Raja segera mengumpulkan alim ulama pada saat itu. Dan Raja bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu. Tetapi mereka menjawab, "Kita tidak tahu hal itu." Namun seorang yang alim di antara mereka menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihi salam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." "Di manakah tempat bumi gelap itu?" tanya Raja. Seorang yang alim menjawab, "Di tempat keluarnya matahari." Kemudian Raja bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu. Lalu Raja bertanya kepada sahabatnya, "Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap?" Para sahabat menjawab, "Kuda betina yang perawan." Kemudian Raja mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang perawan-perawan. Lalu Raja memilih di antara tentaranya, sebanyak 6.000 orang dipilih yang cendekiawan dan yang ahli mencambuk kuda. Di antara mereka adalah Nabi Khidir alaihi salam. Bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian berjalanlah mereka dan Nabi Khidir alaihi salam berjalan di depan pasukannya dan mereka jumpai dalam perjalanan bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat. Kemudian mereka tidak berhenti-henti menempuh perjalanan dalam waktu kurang lebih 12 tahun. Sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu. Ternyata gelapnya itu memancar seperti asap. Bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian Nabi Khidir mencegah Raja masuk ke tempat gelap itu dan tentara-tentaranya berkata ia kepada Raja, "Wahai Raja, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk tempat yang gelap ini karena tempat yang gelap ini berbahaya." Lalu Raja berkata, "Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak." Kemudian ketika Raja hendak masuk, maka mereka semua membiarkannya. Kemudian Raja berkata kepada pasukannya, "Diamlah, tunggulah kalian di tempat ini selama kurang lebih 12 tahun. Jika aku tidak datang sampai 12 tahun, maka pulanglah kembali ke negeri kalian." Kemudian Raja bertanya kepada malaikat Rafail, "Apabila kita melewati tempat yang gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita?" "Tidak bisa kelihatan," jawab malaikat Rafail. "Akan tetapi aku memberimu sebuah mutiara.
Jika mutiara itu diletakkan di atas bumi, maka mutiara tersebut dapat berbunyi dengan suara yang keras. Dengan demikian maka sahabat-sahabat kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian. Kemudian Raja Iskandar Dzulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu bersama sekelompok pasukannya. Mereka berjalan di tempat yang gelap itu selama 18 hari, tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam dan siang, tidak pernah melihat burung dan binatang liar. Sedangkan raja berjalan dengan didampingi oleh Nabi Khidr alaihi salam. Di saat mereka berjalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu ke abda Nabi Khidr alaihi salam bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Khidr menerima wahyu tersebut, kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang kepada kalian." Kemudian beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang, maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidr alaihi salam turun dari kudanya dan beliau langsung melepas pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat sumber air kehidupan tersebut. Dan beliau terus mandi dan minum sumber air kehidupan tersebut. Maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis daripada madu. Setelah beliau mandi dan minum Ainul Hayat tersebut, kemudian beliau keluar dari tempat Ainul Hayat itu terus menemui Raja Iskandar Dzulkarnain. Sedangkan raja tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Nabi Khidr alaihi salam tentang melihat Ainul Hayat minum dan mandi. Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbah, dia berkata bahwa Nabi Khidr alaihi salam adalah anak dari bibi Raja Iskandar Dzulkarnain. Dan Raja Iskandar Dzulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari. Tiba-tiba tampak oleh raja sinar seperti kilat. Maka terlihat oleh raja bumi yang berpasir merah dan terdengar oleh raja suara gemercik di bawah kaki kuda. Kemudian raja bertanya kepada malaikat Rafail, gemercik ini adalah suara benda apabila seseorang mengambilnya. Niscaya ia akan menyesal dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga. Kemudian di antara pasukan ada yang membawanya namun sedikit. Setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata bahwa benda tersebut adalah yakut yang berwarna merah dan jamrud yang berwarna hijau. Maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit. Demikianlah pula pasukan yang tidak mengambilnya, bahkan lebih menyesal. Diriwayatkan oleh As-Salabi dari Iman Ali radhiyallahu anhu. Sebagian ulama percaya bahwa atas izin Allah dan karena mandi dan minum Ainul Hayat tersebutlah Nabi Khidr bisa hidup hingga saat ini. Namun bagaimana yang sesungguhnya semua hanya milik Allah semata. Demikianlah kisah singkat tentang air kehidupan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.